Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang masih KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai syarat pendaftaran teman-teman ya, yang nanti syarat pendaftaran kita bagi menjadi dua teman-teman ya. Jadi ada syarat umum dan juga ada syarat khusus ya. Artinya untuk syarat umum ya ini siswa ya harus wajib memiliki syarat-syarat ini untuk bisa mengikuti di PPDB Jatim ini. Nah, sedangkan untuk syarat khusus ya, syarat khusus pendaftaran ini hanya dengan keadaan-keadaan tertentu ya, atau untuk pendaftaran ya memang yang ini harus ada syarat-syarat khususnya. Misalkan tidak punya ya tidak apa-apa ya, artinya tetap bisa mengikuti pendaftaran, tapi juga harus dilihat kondisinya. Nah, ini nanti berlaku teman-teman untuk di semua jalur pendaftaran. Tapi untuk syarat umum ya ini harus wajib dimiliki ya, harus memenuhi syarat umum dulu, nanti baru di syarat khusus. Nah, untuk itu teman-teman silakan simak video ini sampai dengan selesai. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Kita akan ingatkan lagi teman-teman, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Ada syarat umum dan khusus apa sih di dalam persiapan pendaftaran di PPDB Jatim untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Kita mulai dulu teman-teman. Jadi untuk syarat umum ya, jadi syarat umum. Jadi misalkan ada yang tanya, Pak, syaratnya pendaftaran itu apa sih? Nah, ini tergantung ya, tergantung. Jadi artinya sebelum pendaftaran itu ada ada proses ya. Jadi sebelum pendaftaran itu ada dua proses ya. Nah, ini jadi sebelum daftar itu ada dua proses. Yang pertama ini adalah untuk verifikasi nilai rapor. Ya, verifikasi nilai rapor. Nah, ini tentunya sudah kita bahas ya. Jadi mengenai verifikasi nilai rapor ya. Nah, jadi kita sudah mana ya? Nah, di sini di verifikasi nilai rapor teman-teman, kemarin kita juga sudah memberikan informasi ya. Jadi siapa sih yang bisa untuk melakukan verifikasi nilai rapor? Mungkin teman-teman nanti bisa cek video kita di ini. Ya, cara verifikasi nilai rapor ini tentunya hanya siswa-siswa ini yang bisa melakukan verifikasi nilai rapor. Itu untuk yang pertama. Jadi sebelum daftar itu yang pertama ada verifikasi nilai rapor. Yang kedua ini ada namanya ambil PIN. Nah, ya ada namanya ambil PIN. Nah, PIN ini wajib ya, ini wajib. Jadi kalau ingin ikut pendaftaran ya wajib ambil PIN. Nah, ini ambil PIN sudah kita bahas juga sih sebenarnya secara ini ya. Jadi ada berkas-berkas yang perlu disiapkan. Terus ketika pengambilan PIN itu apa yang harus dilakukan ya setelah pengajuan online. Nah, ini sudah kita bahas di sini. Nah, jadi dua proses ini harus dilewati. Tetapi di dalam dua proses ini tentunya ada syarat-syarat yang harus dipersiapkan. Nah, termasuk yang paling banyak ini adalah ambil PIN ya. Jadi syarat ambil PIN. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Syarat umum dulu ya. Tadi umum ini harus dimiliki ya oleh calon peserta didik baru. Yang pertama, ini syarat umum pendaftarannya. Yang pertama adalah usia maksimal ya. Usia maksimal itu paling tinggi teman-teman ya. Itu adalah 21 tahun pada 1 Juli 2024. Artinya kalau misalkan mau ikut PPDB Jatim di tahun ini misalkan 21 tahun ya, lebih 1 bulan, lebih 2 bulan ataupun mungkin lebih dari 21 tahun nantinya tidak bisa. Jadi ini harus dimiliki oleh calon peserta didik baru. Yang kedua adalah NPSN ya, nomor pokok sekolah nasional. Ini jelas ya, nanti teman-teman bisa cek di rapor, ini pasti ada nomor pokok sekolah nasionalnya. Artinya sekolah itu memang sudah terdaftar di Kemendikbudristek ya, atau mungkin di Kementerian Agama ya, di Kemenak ya. Nah, betul ya, Kementerian Agama ya, Kemenak. Yang kedua adalah nomor induk siswa nasional. Ini juga wajib. Jadi kedua ini bisa dicek di rapor ya. Jadi harus tahu bahwa ini adalah syarat wajib, harus punya NPSN, punya NISN, nanti bisa dicek di rapor. Terus berikutnya adalah kartu KK. Nah, kartu KK ini wajib ya, ini baik di baik di Jatim ya maupun di luar Jatim. Nah, ini KK-nya ini harus punya, jadi harus punya kartu KK. Pak, bagaimana jika nggak punya kartu KK? Lah, harus dilihat dulu kondisinya. Tidak punya kartu KK itu karena apa? Misalkan karena hilang, ataupun mungkin karena rusak ya, ataupun mungkin terkena bencana ya, akhirnya mungkin dia kakaknya hilang ya, mungkin seperti itu. Nah, tapi kakak ini harus wajib. Nah, nanti baru ada syarat khususnya ya, misalkan ada kakaknya hilang bagaimana Pak? Nah, itu nanti ada syarat khususnya. Jadi hanya berlaku dengan
apa namanya kriteria-kriteria khusus. Tapi ini untuk semuanya wajib harus memiliki kartu keluarga. Yang berikutnya adalah ijazah. Nah, ijazah ini juga wajib. Ya, ijazah ini adalah untuk lulusan sebelum tahun 2024. Artinya yang lulus tahun 2023, 2022, 2021 dan seterusnya. Karena kan ijazah sudah ada. Nah, bagi yang lulusan tahun ini ya harus punya SKL atau surat keterangan lulus. Dan dipilih mana ya? Belum dinyatakan lulus, mungkin pendaftaran ini kan 10 Juni sudah mulai daftar ya, pengambilan PIN kan dimulai tanggal 27 ya. Nah, maka bisa menggunakan surat keterangan di kelas akhir atau kelas 9. Jadi bunyinya bukan surat keterangan lulus, tapi surat keterangan yang menyatakan bahwa siswa ini memang saat ini berada di kelas 9 atau di kelas 3. Ini juga wajib harus dimiliki ya, jadi syarat umum, jadi semua harus punya. Terus berikutnya adalah rapor. Rapor ini juga wajib. Rapor ini juga wajib. Yang mana memang nilai rapor nanti yang digunakan adalah semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, yang mana ini adalah yang digunakan adalah nilai akhir ataupun nilai pengetahuan. Paham ya? Terus yang berikutnya adalah surat pernyataan. Ini juga semuanya ya. Surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen ya yang dipersyaratkan dalam PPDB. Nah, mungkin ada yang belum tahu Pak bentuknya seperti apa. Nah, ini sebenarnya di sini sudah ada ya. Teman-teman bisa masuk di mastiogadir.com, pilih di menu PPDB, masuk di sini PPDB 2024. Nah, di sini membahas seluruh informasi mengenai PPDB tahun 2024. Nah, teman-teman bisa cari ya di sini. Nah, di sini ada ya surat pernyataan kebenaran dokumen dan siap diproses hukum jika terbukti tidak benar. Nah, ini nanti teman-teman kita sudah sertakan contohnya ya. Nah, ini contoh pengisiannya. Nah, ini sudah ada ya contoh pengisiannya. Atau mungkin teman-teman mau mendownload ya, download tinggal cetak ini ya. Nah, download tinggal cetak. Di sini sudah tersedia kita adakan format PDF, jadi tinggal cetak, diisi, di-scan, selesai. Atau mungkin mau diketik, ini juga ada yang versi Microsoft Word-nya. Ini terkait dengan poin surat pernyataan, ini juga harus semuanya punya. Berikutnya PIN ya, PIN ini wajib ya. Jadi PIN ini wajib. Pokoknya ini harus dimiliki semuanya, PIN. Karena kalau nggak punya PIN nggak bisa ikut daftar. Intinya di situ, paham ya? Nah, terus data ya atau berkas. Jadi apa namanya data-data nantinya ya misalkan di kartu KK, di ijazah, di SKL, di rapor, misalkan di surat pernyataan dan lain-lain. Itu semuanya nanti di scan ya dalam format JPG atau JPEG ya dengan ukuran minimal ya. Minimal paling kecil adalah 100 KB dan maksimalnya ini adalah 400 KB. Nah, ini semuanya. Termasuk misalkan nanti di piagam, sertifikat piagam ataupun mungkin di jenis-jenis kartu bantuan ya, misalkan PIP, PKH, KKS itu juga ketika di-scan itu formatnya adalah ini ya, JPG, JPEG atau PNG dengan ukurannya minimal 100 dan maksimal adalah 400 KB. Nah, nomor 10 sebenarnya ada satu lagi ya, saya lupa. Ini adalah titik lokasi rumah. Nah, ini ya. Nah, titik lokasi ini juga wajib semuanya harus dimiliki ya. Jadi kurang satu teman-teman ya. Jadi titik lokasi rumah ini wajib semuanya punya. Nah, titik lokasi lah ini harus dilihat dulu ya. Titik lokasi yang digunakan adalah sesuai dengan KK ya atau dengan SKD. Nah, tetapi perlu diingat ya bahwa SKD ini hanya dengan keadaan tertentu. Jadi tidak semua siswa ya, calon siswa itu bisa menggunakan SKD. Tapi kalau KK ya yang penting Jatim ataupun kalau luar Jatim harus berbatasan dengan kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur itu bisa digunakan. Paham ya? Jadi ada 10 syarat umum. Jadi harus punya ini. Nanti teman-teman tinggal lihat saya belum punya apa. Mungkin teman-teman ada lagi nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, sekarang kita bahas di syarat khusus ya. Di syarat khusus ini tidak semua calon siswa itu harus punya. Tapi dilihat dulu kondisinya ya. Oh, kondisi saya seperti ini berarti saya harus melakukan ini. Ini untuk syarat khusus ya. Jadi tidak semuanya calon siswa itu memiliki syarat-syarat ini. Oke, yang pertama kita bahas. Yang pertama adalah SKD. Ya, SKD ini kan surat keterangan domisili dan surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat. Nah, dengan status keadaan bencana bagi peserta didik baru yang tertimpa di bencana alam ini, misalkan mohon maaf ya, misalkan di daerah kalian itu terjadi bencana ya, yang mungkin kakaknya hilang, pokoknya intinya dokumen-dokumen itu hilang. Nah, maka boleh menggunakan SKD ya, SKD dan surat keterangan dari BPBD yang menyatakan bahwa memang terjadi bencana di daerah itu. Nah, ini syarat khusus ya, jadi artinya tidak semua siswa itu harus memiliki, tidak semua calon siswa itu harus memiliki ini, paham ya? Nah, itu nanti kembali lagi ya dilihat dari kondisi kalian semua ya, kondisinya seperti apa.
Nah, terus SKD juga, surat keterangan domisili dan surat izin keputusan pendirian dari instansi yang berwenang ya. Jadi ini bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di pondok pesantren, panti asuhan atau panti sosial. Ini dua surat ini ya, surat keterangan domisili, terus surat keterangan pendirian lembaga atau instansi. Tadi tentunya dilihat dulu. Jika kondisinya misalkan saya berada di pondok Pak, atau mungkin di panti asuhan atau panti sosial, ini juga teman-teman harus disiapkan ya SKD atau surat keterangan di pendirian lembaga atau instansi yang berwenang. Nah, tentunya di sini ada persyaratannya ya, minimal dikeluarkan 1 tahun dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa dicek di juknisnya. Paham ya? Terus yang berikutnya sertifikat akreditasi. Jadi sertifikat akreditasi ini hanya berlaku ya jika calon peserta didik baru ini berasal dari luar provinsi Jawa Timur. Ya, karena kalau di dalam provinsi Jawa Timur itu nilai akreditasi semuanya sudah ada di sistem. Nah, mungkin nanti ada kesalahan nilai akreditasi, teman-teman bisa konfirmasi ke tim PPDB. Ya, tetapi sertifikat akreditasi ini bagi siswa yang dari luar provinsi Jawa Timur itu harus menyiapkan sertifikat akreditasi sekolahnya ya, yang telah digarisir oleh kepala sekolahnya. Paham ya? Nah, berikutnya adalah SKPD. SKPD itu surat keterangan pindah domisili dan SK mutasi pindah tugas orang tua atau wali. Nah, ini bagi pendaftar calon pindah tugas orang tua atau wali. Nah, artinya kalau misalkan nanti teman-teman mau mendaftar jalur pindah tugas orang tua ya, tentunya ini harus disiapkan surat keterangan pindah domisili ini dari Dukcapil dan SK mutasi. Jadi SK-nya mutasi orang tuanya ya, misalkan mutasi dari daerah A ke daerah B misalkan. Ini juga harus disiapkan. Ya, artinya ini SKPD juga tidak berlaku untuk semua calon siswa, tetapi dengan kondisi yang tertentu ya, misalkan mau daftar di jalur pindah tugas orang tua. Paham ya? Yang berikutnya di poin 5. Nah, ini kalau misalkan mau daftar di jalur anak guru atau tenaga kependidikan ya. Nah, ini teman-teman juga harus siapkan surat penugasan orang tua ya sebagai guru atau tenaga kependidikan dari kepala SMA atau SMK. Nah, ini khusus bagi pendaftar jalur tugas anak guru atau tenaga kependidikan. Ya, misalkan nggak pakai jalur ini Pak, ya nggak usah digunakan. Namanya kan juga syarat khusus ya. Jadi tidak semua calon siswa harus memiliki syarat ini. Tapi kalau misalkan kondisi Anda itu misalkan, oh saya mau ikut ini, berarti ya Anda harus menyiapkan salah satu dari persyaratan ini. Oke, yang berikutnya, nah ini poin 6 ya. Poin 6 ini adalah KK yang lama. Nah, bagi perubahan data. Nah, ini kan ada ya, jadi kan dijelaskan ya. Misalkan KK-nya ada penambahan atau pengurangan anggota keluarga atau rusak. Nah, itu berarti harus disiapkan KK lamanya. Lah, misalkan Pak KK lamanya kan sudah diambil dari ditarik lagi ya dari Dukcapil misalkan. Teman-teman mungkin bisa cari alternatif lain ya, misalkan teman-teman bisa tanya di SD-nya atau mungkin bisa tanya di SMP-nya ya, barangkali teman-teman masih menyimpan KK lamanya. Ini ya. Nah, atau mungkin surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK-nya hilang. Nah, ini juga harus dijelaskan. Nah, misalkan KK-nya hilang, berarti kan Anda buat baru ya. Pak KK-nya hilang, Pak. Berarti kan teman-teman buat baru ya, maka harus ada surat keterangan kehilangannya. Ya, karena kakaknya hilang, berarti harus dilampiri surat keterangan dari kepolisian. Ini juga termasuk syarat khusus, jadi tidak semua calon siswa itu harus memilikinya. Paham ya? Dan yang berikut kita akan masuk di syarat khusus pendaftaran. Nah, syarat khusus pendaftaran ini artinya ada yang memang masuk di syarat umum, ada di syarat khusus. Tapi intinya ketika mau daftar di jalur mana saja, maka ini harus disiapkan. Yang pertama mungkin di jalur afirmasi. Jalur afirmasi kan juga tidak semua calon siswa kan memenuhi syarat ya. Jadi artinya dilihat dulu kondisinya, apakah mungkin diafirmasi ya punya PIP apa enggak, punya KPH atau punya KKS ya, atau mungkin kartu bantuan lain dari pemerintah. Karena ini adalah syarat untuk bisa ikut di jalur afirmasi. Paham ya? Terus yang kedua, misalkan mau ikut di jalur anak buruh ya. Jalur anak buruh itu kan harus punya salah satu ini juga ya. Jadi ini jalur afirmasi enggak semuanya ya teman-teman ya. Jadi kok misalkan Pak saya hanya punya satu ya enggak apa-apa. Pak saya cuma punya satu ya enggak apa-apa. Pak saya punya 3 ya enggak apa-apa, lebih bagus. Pak saya punya 4 ya enggak apa-apa, lebih bagus. Jadi artinya jalur afirmasi ini minimal 1 buktinya ya, buktinya itu minimal 1. Nah, jalur anak buruh sama harus punya salah satu dari syarat ini di jalur afirmasi. Nah, tapi ditambah ya dengan ini ya, kartu anggota asosiasi buruh atau surat keterangan dari asosiasi buruh yang menyatakan memang orang tuanya sebagai buruh. Itu misalkan mau daftar di jalur anak buruh ini di tahap 1 ya. Ini semuanya di tahap 1. Terus yang berikutnya misalkan ini juga masih di tahap 1, jalur prestasi lomba. Nah, ini kan juga tidak semua calon siswa kan memenuhi syarat ya. Artinya mungkin ada yang tidak punya. Nah,
Di sini kalau misalkan mau daftar di jalur prestasi lomba ya mesti harus punya piagam atau sertifikat ya. Nah, minimal apa Pak? Minimal juara 1, 2 atau 3. Ya, minimal juara 1 atau 2, 3. Jadi Pak kalau juara harapan ya tidak bisa ya. Jadi juara harapan nggak bisa, harus juara 1, 2 atau 3 dan 3. Nah, ini minimal tingkat apa? Kabupaten atau kota. Minimal kabupaten kota ya. Jadi misalkan provinsi ya, nasional, internasional boleh. Tapi di sini ingat ya, piagam atau sertifikat ini ada ada persyaratan lain ya. Jadi maksimal ya. Maksimalnya adalah 3 tahun. Ya, terus minimalnya adalah 6 bulan. Jadi kalau misalkan baru diterbitkan Januari ke atas jelas tidak bisa. Ya, jadi harus sebelum Januari ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Jadi harus kalau tidak salah Desember. Jadi harus minimal 6 bulan. Jadi kalau misalkan baru dapat di Februari Maret 2024 ini tidak bisa digunakan. Ya, artinya tidak memenuhi syarat ya, karena minimal itu adalah 6 bulan. Paham ya? Nah, kode tiket itu kan ada 2 ya. Ada ketua OSIS ya. Ketua OSIS berarti kan surat keterangan dari kepala sekolahnya bahwa dia sebagai ketua OSIS di periode kapan misalkan. Nah, kalau misalkan hafiz Quran ya berarti dia harus ada surat keterangan yang menyatakan bahwa dia memang hafal ya. Hafal berapa juz misalkan ya, dari instansi yang berwenang. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa dia memang benar-benar hafal ya, sebagai penghafal Al-Quran. Seperti itu. Paham ya? Ini untuk syarat pendaftaran ini di tahap 1 ya. Jadi semuanya di tahap 1. Nah, terus yang berikutnya misalnya jalur zonasi. Jalur zonasi sudah selesai ya. Jalur zonasi itu kan hanya yang digunakan adalah titik lokasi saja. Nah, titik lokasi ini sudah kalian titik saat ambil PIN. Nah, paham ya? Jadi kalau Pak mau saya data jalur zonasi, apa sih syarat yang perlu disiapkan? Ya tidak ada. Ya, sudah tidak perlu disiapkan apa-apa karena titik lokasi rumah, kakak dan sebagainya itu sudah diupload saat ambil PIN, artinya datanya sudah ada. Jadi bagaimana Pak ya, tinggal daftar aja. Hanya perlu daftarkan apa ya, tentu ya ada MPSN. Ini kan sudah punya ya tadi, MPSN kan punya, NISN punya ya. Terus tanggal diterbitkan ya kakak atau SKD. Yang terakhir adalah PIN. Nah, kan PIN-nya sudah terbit kan? Sebelum pendaftaran kan kalian harus ngambil PIN dulu. Jadi jalur zonasi sudah nggak ada pendaftaran, sudah nggak ada syarat apa-apa lagi. Ya, tinggal melakukan pendaftaran, milih sekolah, selesai. Paham ya? Nah, Pak, kemudian aja jalur nilai ya, jalur nilai akademi, jalur nilai sudah nggak apa-apa lagi ya, sama ya. Jadi sudah nggak ada persyaratan yang perlu diupload ya, karena nilai rapor itu kan sudah diverifikasi ya sebelum ambil PIN, atau mungkin saat ambil PIN kan sudah mengentri nilai rapor. Akreditasi sekolah, nah ini kan sudah ada database-nya. Misalkan dia sekolahnya di SMP Jatim. Kalau luar Jatim kan entry saat ambil PIN. Terus indeks prestasi sekolah ini kan sudah ada. Indeks prestasi sekolah ini kan sudah di entry oleh SMA SMK negeri ya, se-Jawa Timur. Artinya database-nya sudah ada di Jatim. Nah, ini sudah kalian lakukan di saat ambil PIN ya. Nilai rapor sudah, akreditasi sudah ya, indeks prestasi sudah ada di database-nya provinsi. Paham ya? Jadi ini saat untuk pendaftaran, jadi ya ini. Jadi teman-teman harus lihat mau daftar di jalur apa, terus mau daftar di mana. Ya tinggal daftar aja ya, tinggal milih sekolah. Jalur nilai tinggal milih sekolah saja. Ya. Tinggal sama tadi ya, tinggal masukkan NPSN, NISN, terus tanggal terbit KK, SKD dan juga PIN. Langsung jalur PIN, ini tinggal daftar aja. Tinggal milih sekolah, selesai. Paham ya? Terus yang terakhir, nah ini syarat khusus. Yang namanya juga syarat khusus ya, tidak buta warna atau tinggi badan bagi calon pendaftar di SMK dengan jurusan tertentu. Kalau misalkan jurusan itu tidak mensyaratkan buta warna dan tinggi badan, ya artinya tidak perlu dipersiapkan atau tidak perlu tes. Jadi di SMK itu kan ada namanya tes kesehatan. Jadi tidak buta warna maupun tinggi badan. Paham teman-teman ya? Mungkin nanti masih ada syarat umum atau khusus yang memang belum saya masukkan di sini atau belum saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.